awalnya kami tidak mengira kalau servernya itu akan menjeblok, akan apa ya istilahnya, error setiap bulan. Karena dulu kami mengira bahwa Nusantara Ranger paling nggak akan dibaca sampai sebanyak itulah. Nah, tapi ketika 15 Januari itu chapter kedua, itu server langsung down karena banyak banget yang mengakses. Kemudian kami upgrade sedikit, servernya lebih tinggi. Di chapter ketiga tetap saja down karena setiap bulan selalu ada peningkatan pembaca. Sampai sekarang ketika tanggal 1 atau tanggal 15 itu pasti selalu down karena antusiasme para jagawana, padahal itu jam 12 malam. Oke, memang tantangan terbesar buat Nusantara Ranger adalah mengikat komitmen dari ketujuh personelnya, karena harus diakui saat ini secara finansial Nusantara Ranger tuh belum menghasilkan apa-apa. Itu memang PR terbesar buat saya sebagai project manager. Tapi yang cukup unik dari tim ini adalah saya melihatnya kita punya visi yang cukup besar dari awal, dan entah kenapa kita merasa ini sesuatu yang bisa kita capai bersama-sama. Kemudian mengikat komitmennya sebenarnya sih dari saya hanya bisa berkata, ayo saya punya jadwal, saya punya target, teman-teman punya visi masing-masing, kita akan inkorporasikan jadi sebuah mimpi besar. Tapi sebenarnya mengikat komitmen kami adalah dukungan dari para pembaca, dalam hal ini kita sebut sebagai para jagawana itu. Jadi semua respon baik berupa SMS atau message di sosial media baik Facebook maupun Twitter itu yang bisa membuat kita semua ini terus jalan. Jadi kayak semacam ada rasa tanggung jawab yang kita pengen tunaikan tugas ini. Jadi dan kebetulan tim Nusantara Ranger cukup punya integritas yang tinggi. Jadi apa yang kita sudah katakan sampai saat ini masih berjalan sesuai dengan kata-kata aja. Tapi yang paling berkesan itu adalah ketika ada mungkin seorang ibu ya, atau seorang mbak-mbak gitu kan, dia berkomentar di blog, saya mengenalkan komik Nusantara Ranger kepada keponakan saya. Jadi keponakan saya nanya, apakah benar di Jawa ada yang namanya elang berjambul gitu kan? Kemudian keponakan saya nanya, apakah benar di Sumatera anaknya pada loncat seperti ya. Jadi mereka mereka memperkenalkan budaya Indonesia dengan komik Nusantara Ranger ini. Ada seorang ibu yang pernah mengirimkan surat, beginilah seharusnya sebuah entitas Indonesia dimuat dalam satu karya. Semuanya benar-benar terasa Indonesia, bukan Mahabharata, bukan Pandawa 5, tapi ini Indonesia. Benar-benar entitas Indonesianya, bukan konten budayanya. Itu yang paling penting. Jadi Indonesianya benar-benar terwakilkan dalam Nusantara Ranger. Dan ini nanti suatu ketika dia berkata, anak saya akan mengerti, anak saya bertanya kepada saya, apakah benar mah kayak gini elang Jawa bentuknya, dan dia mencari di ensiklopedia. Ternyata betul, dan mereka sadar ternyata 5 binatang ini 5 binatang yang hampir punah. Mereka ada semangat untuk mencintai dan melestarikan binatang-binatang yang masih hidup ini. Nusantara Ranger ini bukan hanya komik, tapi ini adalah sebuah mimpi bersama yang bisa bertahan berpuluh tahun lamanya nanti. Dan nilai tambahnya adalah selainnya aja sebagai budaya populer, misalnya bahan koleksi, kita bisa belajar sesuatu dari situ, baik dari hal pelajaran budaya atau sejarah, begitu juga dalam nilai-nilai kehidupan. Saya pikir begitu. Harapan saya untuk Indonesia ke depan adalah kita belajar untuk menghargai satu sama lain, kita saling menghargai potensi satu sama lain, dan kita tidak lagi bergerak sebagai individu tapi sebagai kelompok. Seperti Nusantara Ranger coba sampaikan bahwa keberagaman itu justru menjadikan persatuan itu lebih kuat, dan saat kita bersama itu akan jadi lebih kuat. Itu harapan saya. Karena membaca, menonton tentang superhero itu membuat saya ingin jadi orang baik.
Jadi tidak perlulah kalian tanyakan soal pesan moral apa sih yang ada di komik atau film superhero kayak gitu. Itu aja udah cukup gitu. Bahwa bukan menjadi keren itu baik, tapi menjadi baik itu keren gitu.